Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Wa salatuhu wa salamuhu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiyas salata falyusalliha idza dzakaraha. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami haturkan banyak terima kasih kepada sahabat channel Rahmatul Ummah yang telah menekan like, subscribe, dan menekan lonceng sebagai tanda dukungan untuk kelangsungan channel Rahmatul Ummah. Untuk itu, yang belum subscribe, kami mohon dukungannya. Bahasan kita kali ini akan menerangkan tentang masalah qada sholat. Jadi sholat wajib itu ada dua. Ada sholat wajib ada. Yang dimaksud dengan sholat wajib ada adalah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ada juga sholat wajib qada, melaksanakan sholat 5 waktu keluar daripada waktunya. Maka bagi seseorang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu ini karena ada faktor kesengajaan, ada faktor ketidaksengajaan. Maka bagi orang yang selalu meninggalkan sholat dengan secara sengaja, itu namanya orang fasik, dosa besar, orang yang sehari-harinya membiasakan untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Maka di sini ulama membahas yajibu ada us-sholawati fi awali waktiha. Wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Paman akhroha an waktiha kana isman. Apabila seseorang mengakhirkan sholat yang 5 waktu, maka dosalah mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga seseorang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu karena adza udur. Jadi ada orang yang meninggalkan sholat itu karena ada alasan, dan ada juga orang meninggalkan sholat itu tidak ada alasan yang dimaafkan oleh syara. Mana contohnya? Seseorang misalkan meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur syar'i karena malas, itu dosa. Tapi kadangkala ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu karena memang ada alasan-alasan tertentu. Ulama ahli fikih menjelaskan a'dzarus sholat isnani an-naumu wa nisyan. Ada seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini dengan tidak disengaja. Faktor ketidaksengajaan ini ada dua. Yang pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Nah, jadi apabila seseorang misalkan sebelum waktu sholat duhur tiba, kalau di Indonesia bagian barat jam 11 siang itu ada orang yang tidur, lalu bangun-bangun waktu asar. Juga ketika datang waktu zuhur tidak ada orang yang membangunkannya, maka tidak sholatnya pun itu tidak berdosa. Karena apa? Satu, alasannya tidurnya sebelum waktu zuhur. Kedua, setelah waktu zuhur tidak ada orang yang membangunkannya, sehingga bangun-bangun ketika waktu asar. Nah, ketika waktu asar tiba, silahkan
sholat asar dulu, lalu setelah sholat asar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duhur qada. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Saya niat sembahyang duhur qada 4 rakaat padulih ta'ala. Apakah boleh kita setelah melaksanakan sholat asar dan setelah sholat subuh melaksanakan sholat qada? Diperbolehkan. Karena apa? Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita sudah sholat asar ataupun kita sudah melaksanakan sholat subuh karena tidak ada alasan. Ini sholatnya sholat yang mempunyai sebab. Sebab apa? Sebab qada. Jadi singkatnya, ya, dilarang itu sholat sunat yang tidak punya sebab. Maka dilarang setelah sholat asar, setelah sholat subuh, kita dilarang untuk melaksanakan sholat yang tidak punya sebab. Adapun sholat qada itu diperkenankan karena ada sebab qada. Boleh dilakukan setelah sholat asar, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Yang kedua, karena faktor lupa. Nah, maka lupa ini karena memang orang tersebut asik-asiknya misalkan mutolaah ilmu, sampai-sampai kebetulan listrik mati, tidak ada pengeras suara yang memberitahukan bahwa waktu sholat 5 waktu telah tiba. Tidak ada yang mengumandangkan adzan, maka tenang-tenang saja mutolaah ilmu dan menghafal ilmu. Tiba-tiba lupa, sampai-sampai tidak melaksanakan sholat asar misalkan. Pas waktu maghrib baru ingat setelah sholat maghrib, astagfirullah, ini sudah waktu maghrib, saya tadi tidak sholat asar. Berarti itu wajib qada, sebab ada sabda Rasulullah SAW, man nasiyas sholata fal yusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, maka ketika sudah ingat bersolatlah. Berarti namanya sholatnya sholat qada. Nah, seseorang meninggalkan sholat karena lupa dan karena tidurnya tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya. Tidur sebelum waktu dan ketika tidur tidak ada yang membangunkan. Itu setelah bangun berarti sholat yang ditinggalkannya wajib diqada. Ada lagi, misalkan penyebab meninggalkan sholatnya itu memang seseorang karena haid dan karena nifas, itu tidak wajib qada sama sekali. Cuma karena tidur, cuma karena lupa, itu wajib qada. Apalagi misalkan seseorang meninggalkan sholat 5 waktunya itu karena keluar daripada agama Islam. Nah, apabila seseorang yang keluar daripada agama Islam menjadi memeluk agama lain, ada seseorang pindah agamanya dari agama Islam itu selama 1 bulan. 1 bulan masuk agama lain, kemudian masuk Islam kembali. Apakah diterima oleh Allah? Bisa diterima oleh Allah kalau murtadnya tersebut kembali ke Islam. Berarti selama 1 bulan tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ketika kembali lagi ke Islam, maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, itu tidak wajib mengqada sholat yang ditinggalkan selama murtad. Lain lagi versi Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang keluar daripada agama Islam 1 bulan, berarti ketika kembali ke Islam wajib mengqada sholatnya selama 1 bulan. Tinggal dihitung 1 hari 1 malam 5 waktu kali 30, 150 waktu wajib diqada. Itu madhab Imam Syafi'i, karena mayoritas di Indonesia adalah madhab Imam Syafi'i. Alangkah beratnya kalau seseorang murtadnya itu keluar daripada agama Islam selama 3 tahun, terus kembali lagi ke Islam, berarti harus mengqada sholat yang ditinggalkan selama 3 tahun selama memeluk agama
di luar agama Islam. Itulah cara-cara mengkodok sholat. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan yang ada hubungannya dengan kodok sholat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.